Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saldi Pramudia dengan NPM 231201227. Nah, langsung saja kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Semuanya bisa berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, setelah itu coba kalian cek kanan dan kiri kalian dulu apakah ada yang tidak hadir. Jika sudah ada semua berarti nihil ya. Oke, langsung aja biar nggak lama kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu tentang unsur-unsur bangun datar. Unsur bangun datar itu mencakup sisi pada bangun datar. Kalian tahu nggak sih sisi itu apa? Sisi itu garis yang membentuk suatu bangun datar. Tadinya tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu agar kita tahu tentang sisi, titik, garis, sinar garis, ruas garis, dan kurva. Juga dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hal-hal tersebut. Terus kita juga dapat mengenal lingkaran, persegi panjang, dan segitiga. Nah, ini untuk apresiasi awal kita, yaitu kalian udah mengetahui sih sebelumnya, tapi kita akan melihat kembali yaitu tentang titik. Titik itu bagian paling kecil karena tidak memiliki bentuk, ukuran atau apapun itu, jadi benar-benar abstrak. Nah, selanjutnya ada garis merupakan. Nah, garis itu merupakan garis lurus yang tidak memiliki ujung. Tapi panjangnya itu benar-benar tidak memiliki ujung. Nah, selanjutnya ada ruas garis. Ruas garis memiliki dua titik sebagai ujungnya, titik ujung. Jadi panjangnya ya sampai titiknya itu. Nah, titik ini digunakan sebagai pembatas pada garis agar tidak memiliki ukuran yang panjangnya tidak terbatas itu. Nah, ruas garis ini memiliki titik P dan titik D. Selanjutnya ada sinar garis. Sinar garis hanya memiliki satu titik ujung, yaitu ini titik B, dan ujung yang satu tidak memiliki titik, jadi panjangnya tidak terbatas. Jadi itu contoh sinar garis. Selanjutnya ada kurva. Kurva itu disebut garis juga, tapi tidak memiliki bentuk spesifik, jadi benar-benar abstrak. Yang penting garis lurus atau garis melengkung itu juga bisa disebut dengan kurva. Nah, di sini ada contoh. Nah, kayak garis tidak beraturan ini disebut kurva terbuka. Nah, jika garisnya membentuk sebuah lingkaran atau apapun itu dan terhubung dengan garis lainnya, itu disebut kurva tertutup. Baik, itu adalah materi dasar dari sisi bangun datar. Jadi kalian harus benar-benar menguasai ini, karena jika tidak kalian akan kesusahan untuk menghafal atau mempelajari materi berikutnya. Nah, selanjutnya kalian hari ini udah pada bawa penggaris atau belum? Karena hari ini kita akan menggunakan penggaris sebagai alat untuk kita belajar. Nah, sebelumnya kalian coba siapkan penggaris, pulpen atau pensil, dan buku. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi mengukur panjang ruas garis dengan ukuran tertentu. Nah, saat mengukur panjang garis kita perlu menggunakan yang namanya alat ukur. Nah, alat ukur ini seperti garis, meteran baju, sama meteran gulung. Cuma kita hari ini cuma memakai penggaris ya, karena selanjutnya bagaimana sih menggunakan sebuah penggaris untuk mengukur panjang? Mungkin dari beberapa kali udah ada yang tahu, cuma beberapa juga mungkin ada yang belum paham. Nah, di sini Bapak akan
menjelaskan bagaimana cara menggunakan penggaris dengan benar. Nah, tapi sebelum itu kita memulai dulu, yaitu kalian pasti penasaran nggak sih tulisan-tulisan yang ada di penggaris itu? Nah, angka-angka ini itu menunjukkan sebuah ukuran panjang. Seperti garis panjang ini memiliki satuan cm pada satu sisi dan satuan inci pada sisi lainnya. Nah, coba kalian lihat di setiap 10 mm itu yang mana ya yang di antara 1 cm dan 2 cm ini ada 10 garis. Nah, itu dinamakan 10 mm. Nah, 10 mm ini sama dengan 1 cm, sedangkan 1 cm sama dengan 10 mm. Nah, selanjutnya yaitu cara menggunakan penggaris untuk mengukur sebuah garis. Nah, pertama, letakkan titik 0 penggaris tepat di bawah sebuah titik pada garis. Nah, contohnya seperti ini ya, titik. Di sini ada garis dengan titik A, maka kita letakkan penggaris titik 0 penggaris di titik A. Nah, selanjutnya perhatikan angka pada penggaris yang sejajar atau tepat di bawah titik B. Nah, ini juga ada titik B. Dan nah, setelah kita lihat garis A dan B menunjukkan angka 0 sampai 5, berarti panjang ruas garis AB adalah 5 cm. Nah, selanjutnya yaitu yang berhubungan dengan milimeter. Jadi nggak hanya cm doang. Nah, kalian sama angkanya di panjang ruas garis ini mn dari 0 dulu, terus panjang ruas garis mn itu sama dengan 5 cm. Nah, tapi di sini ada garis yang lebih panjang dikit. Nah, itu kehitung 5 mm ya, karena garis kecil-kecilnya ada 5. Jadi tinggal kita tambah saja atau kita ubah satuannya. Jika 5 mm itu sama dengan 0,5 cm. Jadi tinggal kita tambah 5 cm tambah 0,5 meter. Jadi panjang garis mn adalah 5,5 cm. Nah, selanjutnya yaitu kalian coba dibuka bukunya. Nah, di situ ada beberapa soal tentang tentang ruas garis. Nah, kalian ukur garis-garis tersebut menggunakan penggaris. Nah, menggunakan pensil dan buku. Nah, ditulis di buku gitu. Nah, setelah mengerjakan soal tersebut, nanti kalian bisa komplit bukunya di meja bapak. Nah, setelah selesai membahas tentang penggaris dan bagaimana cara menggunakannya, kita lanjut ke mengenal bangun datar seperti segitiga, persegi panjang, dan lingkaran. Nah, di sini ada bangun datar segi 4. Nah, bangun datar segi 4 ini memiliki nama seperti ini. Ini memiliki nama persegi. Kenapa dinamakan persegi? Karena memiliki sisi 4 yang sama panjang. Jadi sisi 4 yang sama panjang itu namanya persegi. Selanjutnya ada persegi panjang karena ini sama-sama memiliki 4 sisi tapi memiliki panjang yang berbeda. Nah, kalau sisinya tidak sama, kita sebut 4 sisinya tidak sama, berarti kita menamainya persegi panjang. Oke, selanjutnya yaitu segitiga. Segitiga ini memiliki 3 sisi. Segitiga ya namanya sama, tetap segitiga. Kemudian ada lingkaran. Lingkaran ini memiliki 1 sisi dan bentuknya benar-benar bulat, ya lingkaran. Nah, itu jadi 4 bangun datar yang dapat kita kenali namanya gitu ya mungkin. Ya ini baru ya, jadi kali ini dihafal karena nanti ada banyak bangun datar lagi yang perlu kalian hafal. Baik, terima kasih karena sudah mendengarkan sampai sini. Sekian materinya, semoga dapat berguna dan kalian juga harus paham dengan materi yang Bapak sampaikan.
Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.